Selamat siang, Pak Dini. Sebelumnya salam kenal. Saya Anissa Nurlatifah, biasa dipanggil Anissa. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan arsitektur piramida bisnis Big Data. Oke, nah di sini terlihat ya terkait dengan gambar piramidanya. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana model ini bisa membantu kita dalam menghasilkan insight yang strategis dari data operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan lapisan piramida, Bapak, dari mulai data, information, knowledge, dan juga wisdom. Data sendiri ini merupakan event mentah ya, seperti log atau transaksi. Sedangkan information merupakan laporan, metrik, dan juga KPI. Kalau knowledge ini gambaran singkatnya adalah insight, pola atau model analitik, dan juga wisdom ini adalah keputusan strategis. Nah, di dasar piramida itu dinamakan adalah data mentah. Semua event bisnis termasuk dari transaksi, klik atau log system itu masuknya ke data. Data ini belum bermakna sampai kita memberikan konteks. Lalu kemudian setelah diolah, data akan menjadi information. Misalnya laporan KPI, berapa banyak transaksi, rasio konversi, atau metrik-metrik operasional lainnya. Kemudian dari informasi ini kita akan bisa menganalisis pola dan membentuk sebuah knowledge. Contohnya seperti mengetahui segmen pelanggan yang paling menguntungkan ataupun bagian proses mana sih yang bisa memperlambat alur bisnis. Dan puncaknya adalah wisdom atau kebijaksanaan, yaitu pemahaman strategis untuk mengarahkan keputusan jangka panjang. Contohnya seperti faktor-faktor kritis untuk kesuksesan atau critical success factor. Baik, selanjutnya di sini ada alur bisnis dan juga KPI. Nah, ini terdiri dari data operasional, metrik, dan juga KPI. Model ini juga menunjukkan bagaimana kita bisa menghubungkan data operasional dengan tujuan strategis. Mulai dari metrik operasional yang diukur dari data, dan kemudian metrik ini juga kemudian dijadikan KPI yang lebih taktis. Lalu KPI ini juga akan mendukung critical success factor di level strategis. Dengan demikian, insight dari data mentah bisa diarahkan langsung untuk mendukung prioritas strategi dari organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada contoh implementasi di sebuah perusahaan e-commerce. Nah, di sini ada saya mencantumkan mulai dari data, information, knowledge, dan wisdom-nya itu seperti apa. Contohnya di perusahaan e-commerce sendiri, sistem ini akan merekam data seperti klik pengguna, transaksi, dan juga laman sesi. Lalu dari sana, kita akan tarik informasi berupa laporan KPI seperti laporan konversi atau rasio konversi dan juga bounce rate. Dengan analisis lebih lanjut, kita akan mendapatkan knowledge nih. Nah, knowledge ini mulai dari pola segmen pelanggan, siapa yang membeli diskon, dan siapa yang membeli full price. Dari sini manajemen akan bisa merumuskan strategi kebijaksanaan atau wisdom. Mulai dari strategi retensinya seperti apa, kemudian untuk segmen diskon, lalu penekanan produk premium untuk segmen margin yang tinggi. Lanjut, di sini ada manfaat big data dengan model piramida. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berbasis data, visibilitas proses operasional, fokus pada prioritas strategis, dan juga penghematan resiko efisiensi. Nah, dengan menerapkan model DIKW atau Data Information Knowledge dan juga Wisdom di arsitektur Big Data, perusahaan akan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana karena didasarkan pada pengetahuan yang transparan dan data yang relevan. Kita juga akan mendapatkan visibilitas lebih dalam proses operasional, mengidentifikasi titik lemah, dan juga menyelaraskan prioritas strategis. Nah, ini juga akan membantu mengurangi resiko dan juga meningkatkan efisiensi karena keputusan tidak lagi semi tebak-tebakan gitu ya. Semi tebak tapi berbasis dengan bukti atau data. Baik, kita sudah mencapai ke kesimpulan dan juga rekomendasi di mana sebagai kesimpulannya model piramida ini akan memberi kerangka
kuat ya untuk mengubah data mentah menjadi kebijaksanaan strategis dengan menghubungkan metrik operasional ke KPI lalu ke CSR. Kita juga bisa menjadikan big data ini bukan hanya sebagai alat analitik, tetapi mesin pendorong keputusan strategis. Nah, saya juga merekomendasikan agar kita bisa mengintegrasikan sistem big data dengan BI, membangun dashboard KPI dan juga melibatkan manajemen puncak dalam interpretasi insight agar strategi yang kita ambil itu benar-benar selaras dengan faktor kesuksesan kritis organisasi. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Hmm.